Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan share info bahwa nanti di bulan Juni teman-teman ya, nanti ARB udah 15% loh. Ini bulan Juni 15 hari lagi ya. Itu Mas Bro akan ngerasain nanti ARB 15%. Untuk saat ini itu ARB-nya masih 7% teman-teman. Nah, gimana tipsnya nih untuk istilahnya menghadapi ya batas ARB 15% nanti di bursa saham kita. Nah, yang pertama teman-teman nih, saya tekankan baik-baik nih ya. Yang pertama banget itu jangan pernah all in di 1 atau 2 saham. Nah, saat saat ARB-nya itu 15%, nanti di bulan September malah jadi simetris. Nah, kalau teman-teman itu all in di 1 atau 2 saham doang, ini siap-siap Mas Bro akan pusing ya. Sekali kena ARB langsung 15%, nanti di September 35% tuh pusing. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu diversifikasinya agak diperlebar ya. Kalau misalnya ARB 7%, diversifikasinya 5 saham. Nah, kalau nanti udah mulai ARB-nya 15% atau bahkan nanti simetris di bulan September, teman-teman tuh minimal banget tuh diversifikasi itu 10 saham, teman-teman. Jadi diversifikasinya itu diperlebar. Kalau bisa lebih dari 10 saham punyanya. Kenapa? Kalau nanti istilahnya sahamnya turun, ada yang naik gitu ya, masuk bisa jual terus AVG down saham yang bagus dan lagi turun tersebut. Karena kalau misalnya saham bagus, terus turunnya itu dalam, nah biasanya mantulnya akan luar biasa oke. Seperti itu guys ya. Jadi diversifikasinya diperlebar lagi. Jadi 10 saham atau lebih. Nah, terus yang kedua, itu MM-nya diperketat lagi teman-teman ya. Walaupun Mas udah diversifikasi, sebaiknya jangan all in juga gitu. Misalnya kita punya 10 juta, mau dibagi 10 saham, masing-masing 1 juta. Ya jangan beli 1 juta di satu saham dulu ya. Pakai MM dulu, misalnya beli dulu 300.000 gitu ya. Terus pakai MM 30-70 atau pakai MM 20-30-50. Jadi istilahnya MM-nya diperketat. Boleh beli gorengan, boleh banget teman-teman ya. Saat nanti ARB-nya udah 15%, tetap masih boleh beli gorengan. Tapi teman-teman harus pakai MM yang ketat. Misalnya kalau saham gorengan teman-teman ya, saat dia turun drop dalam, itu nanti kalau naik juga lumayan oke. Misalnya nih teman-teman ya, ada saham gorengan yang ARB ya, terus dia loncat sampai ke harga open atau kuning ya, itu cuannya udah gede banget ya. Mungkin udah 35% atau 25%, itu udah gede banget. Dan itu nggak akan berlaku kalau teman-teman kehabisan cash. Jadi istilahnya tetap harus ada cash di sahamnya atau uang di RDN-nya. Jadi kalau beli saham itu jangan all in langsung di satu emiten. Misalnya saya pengen beli saham truk. Nah, udah beli sahamnya ARB gitu ya. Terus kita masih punya kalau misalnya Mas Bro all in itu udah pusing ya, udah gak bisa ngapa-ngapain ya, udah pasrah lah. Tapi kalau Mas Bro masih punya dana lagi misalnya 70%, nanti teman-teman bisa efek di down bawah dan dia keangkat. Jadi kalau misalnya ARB-nya tadi udah dalam teman-teman, itu biasanya jarang saham yang ARB. Kalau ARB-nya udah simetris tuh jarang saham yang ARB. Biasanya udah turun sampai 20% tuh mantul lagi ke 15% gitu loh. Enak malahan nanti kalau udah ARA dan ARB-nya itu udah simetris, itu udah enak. Dan mulai nanti di bulan depan itu udah mulai ditambah lah ya. Ini semi ya, 15%, nanti kalau udah simetris jadi 35% kalau yang di bawah 200. Nah, itu malah enak teman-teman. Jadi pakai MM ya. Soal sampai turun ke minus 30% gitu ya, Mas Bro bisa entry, ketarik ke minus 20% tuh udah cuma 5% loh. Nah, enaknya seperti itu. Guys, jadi kita main di zona merah. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama diversifikasinya diperlebar. Yang kedua, pakai MM yang ketat dan selalu sisain cash di RDN. Jangan semuanya masuk saham. RDN-nya 0.
Nah, itu Mas Bro akan pusing nanti. Terus yang ketiga ya, ini diusahakan banget ya, tapi ya ini tergantung teman-teman semua. Diusahakan beli saham dengan fundamental yang bagus ya, contohnya saham-saham yang di 45 atau saham-saham yang murah ya, PBV-nya rendah, PR-nya rendah seperti itu ya. Diusahakan beli saham yang fundamentalnya bagus dan hindari perusahaan yang bermasalah, teman-teman. Kalau ada perusahaan yang ada tatonya, itu langsung hindari aja. Ya, langsung hindari aja. Takutnya kalau udah ARB dia nggak bangun lagi. Tapi kalau saham gorengan ya, dia nggak ada masalah di perusahaannya, itu bisa aja turun 30% terus naik lagi minus 20%, minus 15% dari minus 30% tuh bisa. Tapi kalau perusahaan itu bermasalah, ada tatonya, bermasalah hukum, PKPU lah, atau apa, pokoknya ada tatonya lah, ada tanda seru lah kalau di sekuritas, nah itu jangan pernah dimasukin lagi. Kalau udah ARA dan ARB simetris, jangan uji nyali di saham yang ada tatonya lagi. Ya mungkin itu aja Mas Bro ya, 3 tips untuk menghadapi ARB 15% dan ARB simetris nanti di bulan September. Dan di bulan depan udah mulai ARB 15% teman-teman. Siapkan mental ya, kita akan memasuki zona baru. Tapi bagi teman-teman yang udah jadi trader atau udah jadi investor sebelum tahun 2020 atau sebelum pandemi, ini back to nature ya, back to nature. Jadi istilahnya balik ke yang lalu guys. Jadi aman guys, malah lebih asik sih kalau menurut saya sih ARB-nya itu dalam. Nggak akan ada namanya ARB berjilid-jilid lagi, kelok itu nggak ada. Teman-teman bisa keluar kapanpun yang mau. Kalau sekarang kan kita kena ARB gitu ya, nggak bisa keluar kan, ya kan? Nah, nanti kalau ARB-nya udah simetris gitu ya, itu tetap bisa keluar teman-teman. Jarang yang ARB berjilid-jilid. Karena turunnya udah dalam kan gitu, bisa keluar kapanpun dan bisa langsung cari perusahaan lain atau saham lain yang berpotensi untuk mengembalikan. Kalau yang sekarang, kalau KRB udah lock, nggak bisa ngapa-ngapain ya, kekunci. Besok lagi kekunci lagi. Jadi istilahnya kita miss di saham-saham yang lain yang akan naik. Seperti itu karena duitnya kekunci di situ. Dan itu nanti nggak akan kejadian lagi. Oke, mungkin jangan sampai saya kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman.